Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang kembali teman-teman di channel saya. Pada kesempatan kali ini kita akan meneruskan pembelajaran kita terhadap kitab kritik matan hadis. Insyaallah pada kesempatan kali ini adalah silsilah terakhir dari tolok ukur atau neraca timbangan untuk kita bisa membedakan matan hadis yang benar-benar dari baginda Nabi Muhammad SAW dan yang dipalsukan. Kita sudah sampai di poin yang nomor 6. Poin yang nomor 6 yaitu kaunul marwi la yushbihu kalaman nabi. Hadis tersebut tidak menyerupai perkataan Nabi Muhammad SAW. Qala Ibnul Qayyim, berkata Ibnul Qayyim, wa minha ay yakuna kalamuhu la yushbihu kalam al-anbiya fadlan an kalami Rasulillah. Di antara tanda-tanda hadis palsu itu, kalamnya itu, perkataannya itu tidak menyerupai perkataan Nabi, lebih-lebih dari perkataannya Nabi Muhammad SAW, alladzi huwa wahyun yuha, yang perkataan Nabi Muhammad adalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Kama qala ta'ala, sebagaimana disabdakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Wa ma yantiqu 'anil hawa, tidaklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha, tidaklah Nabi berbicara itu berdasarkan hawa nafsunya, tetapi adalah wahyun yuha, wahyu yang diwahyukan. Ay wa ma nataqahu illa wahyun yuha fayakunul hadis mimma la yushbihul wahya bal la yushbihu kalam as-sahabah. Ay artinya wa ma nataqahu illa wahyun yuha, semua yang diucapkan Nabi itu adalah wahyu yang diwahyukan. Fayakunul hadisu mimma la yushbihul wahya bal la yushbihu kalam as-sahabah. Maka hadis yang ditolak itu adalah apabila dia tidak menyerupai wahyu, bahkan dia tidak menyerupai perkataannya sahabat. Jangankan menyerupai perkataannya Nabi yang berdasarkan wahyu, menyerupai perkataannya sahabat saja tidak. Qala Rabi ibnul Khaisam, berkata Rabi ibn Khaisam, inna minal hadis hadisan lahu daw'un qada'in nahar. Sesungguhnya sebagian dari hadis, inna minal hadis hadisan, sesungguhnya sebagian dari hadis itu ada hadis lahu daw'un, hadis itu mempunyai cahaya qada'in nahar, seperti cahaya siang. Wa inna minal hadis hadisan lahu zulmah ka zulmatil lail. Sesungguhnya sebagian dari hadis itu adalah hadis yang mempunyai kegelapan seperti gelapnya malam. Qala Ibnul Jauzi, berkata Ibnul Jauzi, wa'lam annal hadis al-munkar yakshairu lahul jildu talibil ilmi. Wa'lam, ketahuilah, anna hadis al-munkar, sesungguhnya hadis munkar itu yakshairu lahu jildu talibil ilmi, menjadi gemetar, sebab hadis itu jildu talibil ilmi, kulitnya para penuntut ilmu, wa yanfuru minhu qalbuhu, dan hatinya lari dari hadis itu. Al-ghalib, biasanya hadis-hadis mungkar itu membuat perasaan seorang pelajar menjadi gemetar dan juga hatinya mengingkari hadis itu. Poin nomor 9, al-ilmu fis sighar. Contohnya ini, al-ilmu fis sighari kan nakshi fil hajari. Contoh hadisnya, belajar ilmu di waktu kecil kan nakshi fil hajari, seperti mengukir fil hajari, di sebuah batu. Qala Ibnu Taimiyah, berkata Syekh Ibnu Taimiyah, fa inna hadza mathalu sair, sesungguhnya ini adalah peribahasa saja, laisa min kalamin nabi, bukan dari perkataan Nabi, wa ashabuhu, dan teman-temannya Nabi atau sahabat-sahabatnya Nabi, ayyadahumullahu ta'ala, yang kemudian dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fata'allamu al-iman wal Qur'an was sunan, maka mereka belajar
iman, belajar Al-Quran dan belajar sunnah-sunnah Nabi. Wa yassarallahu dzalika alaihim, dan Allah memudahkan bagi mereka sahabat belajar semua itu. Wa kadzalika, dan demikian. Poin nomor 7 dari tolak ukur kritik nakad hadis pada matannya, yaitu takdzibul hissi al-marwi. Takdzib mendustakannya al-hissi, perasaan kita, lil marwi, bagi hadis itu. Contoh hadisnya, hadis nomor 10, al-badhinjan shifaun min kulli da. Badhinjan terong itu, shifaun adalah obat, min kulli da, dari setiap penyakit. Qala Ibnul Qayyim, berkata Ibnul Qayyim, qabbahullah wa dha'ahu, semoga Allah memperjelek orang yang menulis hadis palsu itu. Fa inna hadza law qalahu amharul atibba lasakhara an-nasu minhu. Fa inna hadza, andaikan perkataan seperti ini, al-badhinjan shifaun min kulli da, andaikan dikatakan oleh amharul atibba, paling mahirnya dokter, lasakharan nasu minhu, niscaya manusia akan menertawakannya. Walau aklul badhinjan lil hima wa katsirun minal amrad lam yazidha illa shiddatan. Walau akal al badhinjan, andaikan orang itu makan badhinjan, makan terong, lil hima, untuk penjagaan agar kita tidak sakit, wa katsirun minal amrad, dan untuk mencegah dari banyak penyakit, lam yazidha illa shiddah, terlalu banyak makan terong malah menambah penyakit, ya, bukan menjadi obat. Baik, poin nomor 8, tawaffurud dawa'i li naqlil khabar thumma la yunqal aw la yanquluhu illa man laysa bithiqatin. Tawaffur ad-dawa'i li naqlil khabar thumma la yunqal. Tawaffurud dawa'i, banyaknya faktor-faktor, li naqlil khabari, untuk memindahkan hadis itu. Thumma la yunqal, tetapi tidak disampaikan kepada orang lain. Aw la yanquluhu illa man laysa bithiqah, atau tidak meriwayatkan hadis itu kecuali orang yang tidak thiqah, yang meriwayatkan bukan orang thiqah. Bisa diriwayatkan tetapi tidak diriwayatkan, atau diriwayatkan oleh orang yang tidak thiqah. Idza naqala qaulan aw fi'lan lin nabi, apabila kita menukil sebuah perkataan atau perbuatan nabi, wa huwa bimahdarin minas sahabah, dan nabi ada di hadapan sahabat. Aw naqlu 'anin nabi amran jasiman ka amrin fis sama' wa nahwihi, atau meriwayatkan dari nabi, naqlu 'anin nabi amran jasiman, sesuatu yang jasim, sesuatu yang pasti, ka amrin fis sama', seperti perkara tentang langit, maksudnya perkara yang berasal atau sesuatu yang agung berasal dari langit. Tsumma la yunqal, kemudian itu tidak dipindahkan, artinya tidak diriwayatkan. Au yanquluhu man laisa bi ahli naql, atau diriwayatkan oleh orang yang bukan termasuk ahli dalam meriwayatkan hadis. Ulima kidzubuhu, maka diketahui kedustaannya. Qala Suyuti, berkata Suyuti, fi tawdihi alamatul khabaril mawdu'u wa ayyakuna ma nukil haitsu ad-dawa'i talafat binaqlihi wa haitsu la yujadu 'inda ahlihi. Fi tawdihi, berkata Suyuti, fi tawdihi alamatil khabar al mawdu', yang menjelaskan tentang tanda-tanda hadis maudhu. Wa ayyakuna ma nukil, harus ada yang diriwayatkan itu, haitsud dawa'i talafat binaqlihi, yaitu adanya faktor-faktor yang hilang binaqlihi, dengan meriwayatkannya, wa haitsu la yujadu 'inda ahlihi, dan diriwayatkan oleh bukan yang ahlinya. Ada faktor
tetapi tidak diriwayatkan atau diriwayatkan oleh orang yang bukan ahlinya. Qala Ibnul Qayyim, berkata Ibnul Qayyim, wa minha ayyadda'i 'ala an-nabi annahu fa'ala amran zahiran bi mahdharin minas sahabah. Di antara tanda-tanda hadis itu palsu adalah ada orang yang mengaku bahwasanya itu fa'ala amran zahiran, melakukan sesuatu yang zahir bi mahdhar minas sahabah, di hadapan sahabat kullihim semuanya, wa annahum ittafaqu 'ala kitmanihi wa lam yanquluhu, tetapi mereka sepakat untuk menyembunyikannya dan tidak meriwayatkannya. Min dzalika, contohnya annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhadha biyadi Ali ibn Abi Thalib, memegang tangannya Ali bin Abi Thalib, bi mahdharin minas sahabah, di hadapan sahabat, kullihim semuanya, wa hum raji'una minal hajjatil wada, mereka sahabat itu dalam kembali dari haji wada. Fa aqamahu bainahum hatta arifahu al-jami', kemudian Nabi memegang Sayyidina Ali sehingga semua orang mengetahuinya. Summa qala, kemudian Nabi berkata, wasiyyi wa akhi wal khalifah min ba'di, ya, ini adalah wasiatku dan saudaraku, wal khalifah min ba'di, dan khalifah setelahku, fasma'u lahu, maka dengarkanlah dia, wa ati'u, taatilah dia, thumma tafaqal kul ala kitmaz dzalik, tetapi akhirnya semua sepakat untuk menyembunyikan hal itu. Fatagyiruhu wa mukhalafatu fala'natullah 'alal kadzibin, kemudian disepakati untuk disembunyikan hal itu dan dirubah dan diselewengkan dari wasiat Rasulullah, maka fala'natullah 'alal kadzibin, semoga Allah melaknat orang-orang yang berdusta. Baik, hadhihi hiya ahmud dawabit wal maqais wal ma'ayir fi naqdil mutun, maka ini adalah paling pentingnya dawabit, maqais dan neraca, wal ma'ayir dan timbangan fi naqdil mutun. Ini adalah dawabit dan maqais ma'ayir fi naqdil mutun, fa hunaka ahkam wa qawaid kulliyah fi abwabin wa hadis muayyana, dan di sana terdapat hukum-hukum dan kaidah-kaidah yang bersifat umum pada bab-bab hadis yang tertentu, ka hadis zammi Bani Umayyah fahiya kizbun, seperti hadis-hadis yang mencela Bani Umayyah yang itu adalah hadis yang maudhu, wa ka hadis madhil azubah, atau hadis yang memuji azubah. Azubah itu muzubah, orang yang jomblo. Fahiya hadis munkarah, maka itu hadis mungkar. Wa kadza madhu ba'd at'imah kal adas, atau juga hadis-hadis yang memuji sebagian makanan, memuji adas. Adas itu sejenis makanannya. Maka ini teman-teman, alhamdulillah sudah selesai neraca atau timbangan sampai poin yang ke-8, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.